Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal semuanya. Nama saya Bilal Abdul Aziz dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kelas A7. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara teori behaviorisme dan konstruktivisme, yang mana katanya dua teori ini memiliki arti dan konsep yang bertolak belakang. Di bagaimana yang dimaksud dan mana bagian-bagian yang bertolak belakang, simak video selanjutnya. Baik, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu tentang pengertian antara behavioristik dan konstruktivisme. Yang pertama, arti ataupun pengertian dari behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah aliran psikologi yang menekankan yang memandang peserta didik hanya dari segi jasmani dan rohania saja. Akan tetapi teori ini mengabaikan atau tidak memandang penting dari aspek segi mental. Misalnya contoh dari aspek kecerdasan, minat, bakat, dan lain-lainnya. Teori ini hanya menekankan pada perubahan tingkah laku yang bisa diamati, bisa diukur, dan dinilai secara nyata. Contohnya ini ada peserta didik belum bisa menulis, belum bisa membaca. Kemudian si guru memberikan latihan, memberikan bimbingan secara terus-menerus, secara kontinu. Diajari bagaimana menulis huruf A, bagaimana menulis kata baju, menulis kata makan, menulis kata mandi. Dari bimbingan yang terus-menerus ini kemudian peserta didik bisa membaca, bisa menulis baju tanpa diajari, tanpa dibimbing, bisa menulis makan, bisa menulis mandi. Nah, lalu peserta didik ini bisa dengan sempurna, maka ia telah dikatakan belajar dan melakukan perubahan tingkah laku. Teori ini juga menekankan pada stimulus dari guru dan respon dari si anak, dan sering melakukan latihan-latihan yang sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang baik dan sempurna. Sedangkan konstruktivisme adalah teori yang menekankan pada peserta didik agar bisa lebih aktif dalam membangun pengetahuan konsep yang baru. Nah, teknik ini memberikan kepada peserta didik kebebasan dalam memilih cara belajar mereka, asal tujuan dari pembelajaran itu bisa terpakai. Jadi si anak ini bisa memiliki cara-cara mereka sendiri, cara unik bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka nyaman dengan pembelajaran. Si bisa menghafal dengan cepat, bagaimana bisa menyelesaikan soal-soal dengan cepat, tepat, dan benar. Dan juga bisa si anak biar tahu bagaimana cara memperoleh informasi yang harus diketahui. Jadi biar anak tuh tahu kalau informasi itu tidak hanya diperoleh dari orang lain, akan tapi dia sendiri dengan cara dia sendiri bisa memperoleh informasi tersebut. Dan apabila yang menanyakan, Mas, kalau di sekolah dasar itu cocoknya pakai teori apa ya, teori belajarnya? Nah, kalau menurut saya sendiri, teori belajar yang cocok untuk sekolah dasar yaitu teori konstruktivisme. Loh, mengapa kok konstruktivisme, Mas? Karena begini, teori konstruktivisme itu cocok karena anak sekolah dasar yang rata-rata umurnya dari 7 sampai 12 tahun itu memasuki perkembangan tahap operasional konkret, yang dimana si anak ketika belajar itu membutuhkan hal-hal yang nyata, hal-hal yang bisa dilihat, bisa dipegang. Tidak hanya dari mendengarkan ceramah guru, latihan soal, detail, tidak seperti itu. Jadi anak mengalami secara langsung. Jadi peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, sebagai penyedia tempat, penyedia ruang belajar.
Nah, ketika si guru sudah membawa sebuah media belajar misalnya, karena media belajar ini merupakan hal yang penting dalam teori konstruktivisme. Lalu si anak menggunakan media itu untuk belajarnya. Nanti dulu, bentar lagi tugas. sorry. Dalam belajar, maka si anak akan mengalami bagaimana sensasinya belajar. Maka si anak akan mengalami sesuatu bahwa belajar itu memang menyenangkan, mengesankan, sehingga pengetahuan yang didapat itu akan melekat kuat di dalam otaknya dan akan bertahan lama. Berbeda dengan menghafal, karena ada sebuah pepatah itu bencana dari menghafal adalah lupa, dan lupa itu merupakan hal yang sepele akan tapi menyakitkan dan bisa melanda siapa saja. Jadi itu menurut saya teori yang cocok digunakan untuk anak sekolah dasar. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah tingkah tadi, kemudian banyak seliwer, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.